Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merti Sri Handayani. Saya dari kelas B, Prodi S1 Kebidanan Transfer. Di sini saya akan melakukan video tentang masalah eliminasi pada Ibu Nipas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa kabar ini? Baik, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu ya, nama saya Bidan Merti. Saya bertugas pagi hari ini. Ya Bu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Begini Bu, saya kan baru habis melahirkan. Iya, Bu. Jadi keluhan saya ini susah buang air kecil. Oh, udah berapa hari, Bu? Sudah 3 hari Bu. 3 hari ya, Ibu. Oh, kuat banget ya, Ibu ya. Sudah 3 hari habis lahiran, Bu? Iya. Oh, iya ya, Bu. Jadi mungkin di sini Ibu itu ada masalah tentang eliminasi pada Ibu Nipas ya, Bu ya. Ibu habis melahirkan gitu, Bu ya. Jadi nanti saya sedikit menjelaskan ya, Bu ya, jenis-jenis gangguan eliminasi buang air kecil, yaitu retensi urin, kesulitan buang air kecil seperti yang Ibu rasakan saat ini. Nah, kemudian di sini ada infeksi saluran kemih dan sinusitis atau radang pada panggul kemih, Bu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian retensi urin. Jadi retensi urin itu adalah ketidakmampuan tubuh untuk mengkosongkan kandung kemih secara tuntas ya, Ibu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tanda dan gejala retensi urin. Yang pertama di sini diawali dengan urin mengalir lambat ya, Bu ya. Kemudian di sini juga ada poliuria atau susah buang air kecil gitu, Bu ya. Yang makin lama menjadi parah karena pengosongan kandung kemih tidak efisien. Nah, kemudian terjadi distensi atau kontraksi perut akibat dilatasi kandung kemih ya, Bu ya. Nah, kemudian di sini terasa ada tekanan kandung, terasa nyeri dan merasa ingin buang air kecil, Bu. Nah, kemudian di sini penyebab terjadinya retensi urin, Bu. Di sini ada Ibu setelah bersalin seperti Ibu saat sekarang ya, Bu ya. Nah, kemudian di sini ada struktur uretra atau penyempitan uretra pada Ibu. Kemudian di sini ada gangguan fungsional otot atau saraf karena obat atau anestesi bius, ya, Bu ya. Kemudian di sini ada batu ginjal. Ibu menghadap batu ginjal. Nah, ini kemungkinan ya, Bu ya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian ISK juga, Bu. Nah, apa sih itu ISK sebelumnya? Apakah Ibu pernah mendengar apa itu ISK, Bu? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah. Di sini sedikit saya akan jelaskan juga ya, Bu. Jadi ISK itu, Bu, infeksi bakteri yang mengenai bagian dari saluran kemih, ya, Bu ya. Nah, di sini juga tanda gejala ISK. Yang pertama ada nyeri saat buang air kecil, Bu. Hampir sama ya, Bu ya, dengan hampir sama dengan retensi urin. Jadi kemudian frekuensi buang air kecil meningkat namun jumlah urinnya sedikit, ya, Bu ya, kalau yang ISK. Nah, kemudian tidak bisa menahan rasa ingin buang air kecil, Bu. Kemudian di sini juga kandung kemih terasa penuh walaupun sudah buang air kecil, Ibu. Kemudian di sini juga ada nyeri perut bagian bawah. Jadi kalau misalnya terkadang kan nih kan habis buang air kecil itu kayak ada nyeri bagian bawah itu kan ya. Nah, itu bisa jadi ya, Bu ya, tanda gejala ISK. Nah, kemudian di sini juga saya akan penyebab-penyebab ISK, Bu. Penyebab-penyebab ISK itu yang pertama ada kehamilan, yang kedua ada diabetes, misalnya Ibu mengidap diabetes. Terus uretra menyempit, kemudian sering menahan kencing, Bu. Jadi Ibu jangan sering menahan kencing ya, Bu ya. Karena biasanya kita kalau perjalanan itu kan, Bu, misalnya jalan itu kan kayak takut mampu
mampir atau malu gitu jangan ya Bu, karena nantinya akan jadi penyakit Ibu. Nah, terus kemudian di sini juga ada demam Ibu. Ya. Tanda gejalanya itu ada demam juga Ibu. Nah, kemudian di sini juga saya sedikit menjelaskan Ibu tentang sintesis. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar apa sih itu sintesis Ibu? Belum ya. Belum ya Ibu? Nah, saya akan bantu Ibu untuk mengetahui apa sih itu sintesis ya Bu ya. Jadi sintesis itu sendiri adalah radang kandung kemih Bu. Radang kandung kemih dan gejala-gejala sintesis itu sendiri ada rasa sakit dan terbakar saat buang air kecil. Kemudian nyeri dan tekanan di perut bagian bawah Bu. Nah, kemudian urin berbau amis dan berwarna keruh Ibu ya. Nah, kemudian kencing berdarah. Kemudian demam Bu, disertai demam ya Bu ya. Kalau sintesis ini ya Bu ya. Nah, kemudian di sini juga saya akan menyebutkan penyebab sintesis itu apa. Nah, penyebabnya itu Ibu adanya bakteri Escherichia coli dan saluran kemih Ibu. Ya Bu ya. Kemudian di sini penyakit tertentu misalnya batu ginjal, ya Bu ya. Terus kemudian penggunaan bahan kimia. Misalnya Ibu sering terlalu banyak minum obat gitu, dikit-dikit minum obat, dikit-dikit minum obat, tidak baik juga ya Bu ya. Nah, misalnya sabun pembersih atau sabun kewanitaan itu Bu. Nah, bagus Bu ya. nggak bagus sih Bu, karena pH kita berbeda Bu ya. Nah, terus Ibu di sini juga ada penyebabnya yang disertai dengan misalnya Ibu ada sakit diabetes atau DM ya Bu ya. Itu juga penyebabnya Bu. Nah, terus ada menopause. Menopause itu juga Bu ya. Misalnya kita kadang misalnya sudah mau menopause, kadang ada kayak pinggul kita tuh rada-rada gimana gitu ya Bu ya. Itu penyebabnya ya Bu ya, penyebab dari sintesis itu tadi. Nah, baik Ibu, dari penjelasan saya tadi di atas itu mulai dari retensi urin, ada ISK, ada sintesis, itu apakah ada yang dipertanyakan Ibu? Sudah cukup jelas Bu penjelasannya. Sudah cukup jelas ya Ibu ya. Nah, apabila misalnya Ibu mengalami dari hal-hal yang di atas tadi Bu yang saya jelaskan, Ibu segera mendatangi ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya Bu ya. Ya Bu. Karena untuk dilakukan penanganan Bu, biar cepat ya Ibu ya. Ya Bu. Ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup Bu. Sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya Ibu. Sehat-sehat terus ya Ibu. Kalau gitu saya permisi dulu Bu ya. Baik Ibu. Sekian dari video saya tentang masalah eliminasi pada Ibu Nipas. Selamat menonton. Terima kasih.